Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kalian pernah mikir gak sih, kenapa kita semua tuh terobsesi banget sama kulit yang mulus, cerah, dan juga glowing ya? Kayak entah di iklan, di TikTok, sampai di toko-toko skincare, semuanya tuh kayak berlomba-lomba pada bilang, cuma produk ini nih yang bisa bikin kulit lu pada sempurna. Cuma, pernah gak sih kalian tuh tanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang kita olesin ke muka tuh setiap harinya? Emang beneran bahan alami? Atau cuma campuran kimia yang bahkan kita gak ngerti isinya tuh apa? Nah, kebanyakan dari kita kayaknya cuma bermodalkan percaya karena ngelihat orang-orang di sosmed tuh punya wajah yang indah ya. Tapi, kalian harus tahu dulu nih, kalau dunia skincare yang kelihatannya cantik dan juga sehat ini, nyatanya nyimpen sisi paling menjijikan yang gak banyak dibayangkan oleh orang-orang. Sudah penasaran? Hai, gue Andre, yuk kita bongkar semuanya di video ini ya. Awalnya simple, skincare itu diciptakan buat melindungi kulit kita biar tetap lembab, terus ya biar gak gampang kusam dan juga bisa kelihatan awet muda kan? Tapi sekarang semuanya sudah berubah teman-teman. Skincare ini menjadi industri miliaran dolar tuh yang kayaknya bukan lagi menjaga kulit kita deh, tapi juga menjual rasa insecure-nya orang-orang. Semakin banyak orang tuh ngerasa kulitnya nggak sempurna, semakin banyak juga produk yang bisa mereka jual. Dan yang lucunya, hampir semua produk-produk itu sebenarnya tidak punya khasiat yang sesuai dan cuma menjadi ilusi saja. Kalian pernah dengar nggak sama kata-kata dermatologically tested? Pokoknya asal ada gambar itu di produk skincare, semua orang deh langsung percaya sama produknya bakalan aman banget tuh. Bahkan ada mindset teman-teman yang percaya kalau produk ini sudah teruji sama dokter kulit. Padahal tanda itu tuh nggak selalu berarti disetujui oleh dokter kulit loh. Stempel itu bener-bener nggak ada artinya. Kadang tanda itu tuh cuma berarti pernah dites ke kulit manusia dan nggak langsung bikin melepuh. Gitu doang teman-teman. Nah sebenarnya yang bikin makin ngeri adalah bahan-bahan di dalam skincare-nya itu sendiri. Apalagi kalau kita perhatiin lagi komposisi bahannya. Contohnya paraben deh. Ini tuh adalah bahan pengawet yang bikin produk tuh lebih tahan lama. Tapi faktanya teman-teman, beberapa penelitian menemukan paraben itu bisa meniru hormon estrogen dalam tubuh, yang artinya bisa mengganggu sistem hormon kita. Bahkan rumornya juga bisa memicu resiko kanker loh. Ya walaupun BPOM atau FDA bilang dosisnya tuh aman, tetap aja creepy gak sih mikirin kita tuh numpuk zat itu di badan setiap hari. Terus ada juga tuh Talates, dimana adalah bahan buat bikin parfum supaya nempel lama di kulit. Nah, kedengarannya bagus kan? Nah, kalau kalian sadar efek sampingnya, pasti bakal mikir dua kali lagi deh. Iya, soalnya ternyata bahan ini tuh bisa mengganggu kesuburan dan hormon reproduksi. Dan masalahnya pun nggak berhenti di situ ya. Ada juga mikroplastik atau partikel plastik super kecil yang sering dipakai di scrub atau lotion biar teksturnya itu jadi halus. Kedengerannya ya memang sepele banget. Bahkan banyak dari kita yang mungkin tuh nggak ngerasain efek apapun kali ya. Tapi faktanya teman-teman, partikel kecil ini nggak bisa terurai di alam. Jadi setiap kali lu cuci muka nih, sebagian skincare lu tuh ikut nyumbangin limbah plastik ke lautan. Ya menurut gue kayak nggak sejalan aja sih. Kita pengen kulit tuh jadi lebih bersih, tapi ujung-ujungnya apa? Malah ngotor-ngotorin tempat lain yang mana adalah dalam kasus ini adalah laut kan? Ironis banget aja gitu. Tapi tahu nggak apa yang lebih nyebelinnya lagi? Industri skincare itu jago banget teman-teman ngebungkus kebohongan. Mereka tuh tahu kita malas baca label bahan yang rumit. Mereka tahu juga kita cuma pengen hasil instan dan packaging yang lucu. Makanya banyak brand-brand yang sengaja tuh memakai istilah samar seperti natural extract atau botanical blend tuh teman-teman. Dimana padahal di dalamnya cuma ada 0,01% bahan alami. Sedangkan sisanya itu tahu nggak apa isinya? Campuran kimia yang kita nggak tahu bahannya itu apa. Terus kalau ngomongin soal kejam, kalian tahu nggak tuh kalau banyak produk skincare dulu atau bahkan sampai sekarang di beberapa negara nih masih dites ke para hewan loh. Tikus, kelinci, bahkan anjing, mereka tuh dipaksa makan atau diolesin bahan kimia cuma buat ngeliat apakah kulitnya tuh iritasi atau enggak. Masalahnya, banyak dari tes kali ini tuh yang bikin hewannya sampai buta atau bahkan meninggal dunia. Semua itu cuma buat apa? Buat krim pencerah atau serum glowing teman-teman. Coba bayangin deh sekarang, seberapa glowing sih yang kalian harus dapat sampai nyiksa makhluk lain kayak begitu? Lagi-lagi ya, yang bikin gue cukup ironis itu adalah banyak dari produk ini dijual dengan embel-embel eco-friendly atau cruelty-free. Nah padahal kalau kita mau telusuri lebih jauh, cuma di tahap akhirnya aja tuh yang gak dites ke para hewan. Tapi tahap awalnya ya tetap semuanya harus dites dan juga hewan-hewan ini. Intinya yang mau gue tekankan itu, industri skincare itu ya bisa bikin kita beli produknya karena kita tuh mikir kalau mereka tuh peduli banget sama lingkungan.
Padahal ya cuma jual versi hijau dari produk yang sama aja sebenarnya guys. Dan kalau kalian kira bahaya skincare tuh cuma buat tubuh, teman-teman salah total ya. Banyak produk juga punya dampak sosial yang besar banget loh. Mungkin kalian semua tuh nggak sadar, tapi mereka bikin standar kecantikan yang nggak realistis. Coba kita lihat nih beberapa iklan dari skincare kali ini deh. And more hydration means natural glowy skin. Neutrogena, weightless hydration that goes deep. Seolah-olah orang tuh bakalan cantik kalau kulit mereka tuh putih, pori-porinya nggak kelihatan, bahkan glowing kayak lampu LED kan? Padahal manusia ya manusia. Semulus-mulusnya kulit manusia pasti tetap punya tekstur, punya noda, dan punya warna kulit yang beda-beda. Tapi ya, karena brand-brand besar tuh terus nyuci otak kita lewat iklan, banyak orang jadi ngerasa nggak cukup baik kalau nggak pakai produknya mereka. Dari situlah insecure mulai muncul tuh, dan juga industri skincare terus-terusan dapat cuannya. Yang rugi siapa? Ya kita-kita ini. Dompet jadi tipis, kulitnya rusak pelan-pelan, dan kita juga makin takut tuh ngelihat diri sendiri tanpa filter. Kita semua adalah korban dari ilusi yang mereka jual. Mereka selalu bilang kalau skincare itu soal merawat diri. Tapi sebenarnya apa? Ini soal bikin kita tuh ngerasa nggak pernah cukup. Ya, tapi bukan berarti semua skincare itu jahat ya. Masih banyak banget kok brand yang beneran transparan dan juga peduli sama bahan serta dampaknya. Banyak yang bagus dan juga jujur lah intinya. Tapi please ya teman-teman, jadi konsumen tuh yang cerdas. Tugas kita sekarang adalah lebih sadar. Jangan mudah percaya cuma karena ada influencer nih yang bilang kalau ini tuh bagus banget. Atau bahkan yang kacaunya lagi, jadi tergoda tuh gara-gara packaging yang lucu atau wanginya enak. Baca labelnya deh, cari tahu juga apa yang beneran kalian olesin ke kulit teman-teman semua. Masalahnya kadang nih, yang salah itu juga bukan kulitnya kita teman-teman, tapi standar cantik sekarang yang tidak manusiawi. Kayak tadi gue bilang, kulit harus putih, pori-pori tuh nggak boleh kelihatan, hidung mancung lah, bibir tebal, badan juga langsing. Ini mau sampai kayak gimana coba? Kayak robot yang diciptain sama pabrik gitu? Cuma yang cukup anehnya lagi nih, semakin banyak orang yang sadar itu nggak realistis, semakin banyak juga yang ngejar-ngejar buat jadi seperti itu. Mulai dari suntik filler di klinik murah, skincare viral dari TikTok Shop, sampai operasi ke Korea cuma biar lebih pede. Tapi yang bikin lebih miris nih, udah banyak orang-orang yang kehilangan nyawa cuma demi dibilang cantik sama orang-orang. Kalau kalian inget ya, banyak banget kasusnya sebenarnya teman-teman. Contohnya, selebgram bernama Ella Nandasari tuh yang dunia setelah sedot lemak di klinik kecantikan di Depok pada Juli 2024 kemarin deh. Kematiannya ini diduga karena buruknya penanganan dalam prosedur sedot lemak. Tujuannya apa? Supaya kelihatan langsing. Selain itu, ada berapa banyak kulit orang-orang hancur karena ternyata skincare yang dipakai mengandung hidroquinon. Masih banyak lagi teman-teman sebenarnya kalau mau kita cari lebih dalam. Produk yang awalnya janjiin bisa bikin lebih cantik, perlahan-lahan justru malah bikin rusak kulit kita. Apa tujuannya coba? Supaya kita beli produk mereka lebih banyak lagi. Cocok kan sama yang gue bilang sebelumnya? Sebenarnya yang produk-produk ini jual tuh bukan hasil, tapi malah nunjukin rasa insecure sama diri kita sendiri. Sekarang bayangin gini deh, kalian nih kerja keras setiap hari, nabung buat beli skincare yang katanya premium, tapi tahu nggak? Banyak dari produk itu isinya adalah bahan yang bahkan dilarang di Eropa. Mulai dari hidroquinon tadi, merkuri, atau bahkan steroid. Memang waktu dipakai sekali dua kali efeknya itu bisa langsung instan dan bikin kulit kita tuh jadi lebih cerah. Tapi pelan-pelan itu tuh sebenarnya merusak kulit dari dalam loh. Dan lebih parahnya lagi, kadang kita tahu resikonya tapi tetap dibeli. Kenapa tuh coba? Ya karena teman gua pakai katanya bagus kok. Atau influencer ini nih kulitnya tuh glowing banget. Berarti ampuh dong. Padahal kalau boleh jujur ya guys, kadang itu bukan karena skincare yang mereka pakai, tapi karena itu lighting dan juga filter yang mereka pakai. Sekarang coba deh lo lihat tren-tren skincare dari Korea yang katanya 10 step skincare routine. Mulai dari oil cleanser, foam cleanser, toner, essence, serum, ampul, eye cream, moisturizer, sleeping mask, dan juga sampai sunscreen. Laper nggak tuh kalian dengar daftarnya? Jujur buat gue kalau harus setiap hari ngelakuin ini, males banget sih rasanya. Katanya juga dengan ngelakuin 10 step ini teman-teman, kulit kita bisa lebih cerah kayak cewek-cewek di Korea. Padahal menurut dokter kulit, kita cuma butuh 3 step doang. Cleanser, moisturizer, sama sunscreen. Sisanya ya bonus aja kalau cocok di kulit kalian. Tapi kenapa ya tren 10 langkah itu tetap populer banget? Jawabannya simpel ya, karena bisnis. Industri kecantikan Korea aja nilainya udah ratusan triliun tuh. Mereka nggak bakalan deh biarin kalian tuh puas cuma pakai 3 produk.
Yang mereka mau itu kalian harus banget tergantung dan juga terus-terusan beli. Dan kebetulan banyak tuh orang-orang dari kita nih yang pengen banget buat punya kulit secerah orang Korea. Padahal mau kalian rendam pakai bike clean sekalipun tuh, ya sebenarnya jauh di lubuk hati kalian tuh kalian tahu kalau itu tuh nggak akan pernah bisa. Ya padahal juga setiap orang sebenarnya udah cantik kok guys. Cuma tinggal dirawat aja kulitnya, nggak perlu ngikutin standar yang sudah ada. Nah, hal berikutnya yang bikin produk ini tuh laris manis, ada yang bisa tebak nggak apaan? Ya, pengaruh sosial media. Scroll aja TikTok tuh, terus lihat aja explore Instagram. Ada yang bilang kalau pengen dapet cowok mapan, rawat diri. Atau yang kayak kalau pengen dihargai harus tampil maksimal. Padahal dari kecil kita tuh udah diajarin cantik itu bersih bukan putih. Tapi sekarang gimana? Cantik itu berubah maknanya menjadi cantik itu harus mirip idol Korea. Dan itu berlaku gak cuma ke cewek-cewek ya, tapi cowok-cowok juga. Faktanya banyak loh cowok-cowok yang mulai insecure gara-gara ngelihat idol Korea. Kulitnya halus, rahangnya lancip, perutnya juga six pack lagi. Akhirnya apa? Yang mereka ikut-ikutan skincare tiap malam tuh. Padahal dulu sabun batang juga sudah cukup. Dan lagi-lagi teman-teman, kalau kita pikirin baik-baik, sebenarnya siapa sih yang untung dari semua ini? Bukan kalian ataupun gue ya, tapi industri besar yang tahu banget tuh gimana caranya bikin kita ngerasa kurang. Tanpa sadar, otak kita udah dicuci sama mereka. Kalau kamu nih nggak glowing, kamu nggak layak. Kalau kamu nggak putih, kamu nggak cantik. Dan saat kita percaya, mereka jual solusinya itu dalam bentuk botol kecil berwarna pastel. Yang lebih ngerinya lagi, banyak orang nggak sadar kalau skincare rutin ini sudah menjadi semacam perbudakan modern. Lah, apa hubungannya? Kejauhan bang. Gitu ya kalian mikirnya. Tapi coba deh kita perhatiin sama-sama. Kita misalkan bangun pagi nih, terus cuci muka, lalu skincare, makeup, terus siangnya touch up lagi, dan malamnya skincare lagi. Semua udah kayak ritual wajib kan? Fungsinya yang tadinya buat ngerawat diri, sekarang malah dilakuin buat menuhin ekspektasi orang lain. Dan kalau kita sampai lupa ritualnya, banyak gak dari kalian yang langsung ngerasa bersalah? Ya kalau menurut gue nih, kulit yang sehat itu bukan yang putih, bukan yang kinclong kayak kaca, tapi yang apa adanya dan juga dirawat dengan wajar. Sekarang buat para cowok yang lagi nonton, ayo jujur deh, berapa kali kalian tuh ngejek cewek cuma karena jerawatan? Ataupun mungkin ngomong kayak begini nih, kok sekarang lu hiteman ya? Nah, sekali kalian ngomong kayak begitu, lu baru aja bantu sistem ini tuh makin kuat. Sistem yang bikin banyak wanita tuh gak akan pernah puas dan jadi takut sendiri sama dirinya sendiri teman-teman. Dan buat kalian para cewek, kalau teman-teman tuh lagi ngerasa gak cukup cantik, percaya deh, kalian cuma lagi dibandingin sama ilusi doang. Cewek-cewek di TikTok itu pakai lighting 3 lapis teman-teman. Lalu filter smoothing dan juga filter makeup juga. Kalian bukan jelek kok, tapi terlalu banyak lihat hal-hal yang palsu. Pertanyaannya sekarang deh, mau sampai kapan kita tuh diperbudak oleh standar kecantikan ini? Soalnya kecantikan itu seharusnya bikin lu bahagia, bukannya bikin miskin. Harusnya juga bikin lu tuh lebih pede, bukan lebih cemas. Kalau setiap kali kalian tuh bercermin, kalian malah ngerasa bersalah ataupun gagal, mungkin masalahnya bukan di wajah kita, tapi di cara dunia melihat kecantikan. Jadi mulai sekarang gue cuma pengen ingetin pada kalian semua satu hal ya. Industri kecantikan gak bakal berhenti sampai kapanpun deh. Tapi yang bisa kalian lakuin cuma berhenti dari jebakan mereka ya. Rawat diri itu harus teman-teman, tapi bukan untuk dapetin validasi dari orang-orang. Ngerawat diri itu ya karena kalian sayang sama diri kalian sendiri. Dan gue tekankan sekali lagi ya, gak semua skincare itu buruk teman-teman, tapi pakailah seperlunya. Dan jangan tergoda sama iklan-iklan yang gak masuk akal dan yang serba instan. Perhatiin juga kandungan di dalamnya itu ada apa aja. Kalau ada kandungan yang gak kalian tahu, mending di skip aja deh guys. Cuci muka sama sunscreen aja juga cukup kok. Oke? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.